Indonesia. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang berbahagia ini, izinkan tuh Brondol menjelaskan salah satu konten yang diberikan dari sahabat tuh Brondol tentang pembuatan parit 21 pada tanaman yang tidak berkembang di lahan yang sering tergenang. Maka sekali lagi terima kasih Mas atas gambarnya, ini gambar yang sangat luar biasa. Dan apa sih yang harus dilakukan oleh seorang petani ketika mendapati tanaman kita itu tidak berkembang, kondisinya berair, kemudian ini sudah kita naikkan seperti ini, apakah bisa berkembang? Maka langkah-langkahnya seperti apa? Izinkan The Brondol menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk memperbaikan pada lahan kelapa sawit seperti ini. Bahwa sekali lagi bahwa ketika dalam kondisi yang tergenang, ada di daerah gambut atau ke daerah rawa yang sering tergenang, atau bahkan mineral sendiri yang terkena air limpahan, maka tanaman kelapa sawit rata-rata tidak berkembang. Karena faktor penentu atau faktor pembatas dari pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri adalah air itu sendiri. Kebutuhan air besar, tapi kalau namanya perakaran dalam kondisi yang tergenang, maka tanaman kelapa sawit tidak akan pernah berkembang dengan sangat baik apapun yang terjadi. Sehingga bahwa manajemen air itu penting. Lah, air ini di mana? Apakah air di parit saja? Jawabannya tidak. Yaitu yang paling penting adalah air di dalam tanah itu sendiri. Ketika kondisi gambut, air di dalam parit sama dengan air di dalam tanah, karena dengan adanya gaya kapilaritas dengan bahan organik, ya ini akan menjadi sangat penting pemahaman bahwa bagaimana pembuatan parit untuk bisa mengurangi faktor pembatas dari air itu sendiri. Nah, dibuatlah seperti ini, sudah tepat sekali. Ini dengan sistem bangkit, ya, dibangkit dari parit yang ada. Maka kuncinya adalah bagaimana air bisa dikelola dengan kita keluarkan, tapi tidak secara serta-merta dikeluarkan kemudian dikosongkan, bukan. Nah, tapi kalau sudah seperti ini, kalau kita melihat seperti ini misalnya sudah dibangkit seperti ini sangat bagus sekali, ini rapi sekali. Nah, ini biasanya kalau dia tanamannya kecil-kecil seperti ini, maka dia tidak berkembang, apalagi mucuk seperti ini nih. Nah, ini tidak berkembang. Lah, bagaimana supaya berkembang? Maka dibuatlah tapak timbun seperti ini. Lah, ketika kita sudah seperti ini, langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bagaimana biasanya tanah-tanah yang kita gali pada lapisan 1,5 meter, bahkan 2 meter lebih, bahkan 3 meter, maka dia biasanya liatnya adalah liat putih atau liat yang abu-abu. Karena dia liatnya adalah liat tergenang atau liat yang sering terkena air, itu rata-rata berwarna kelabu. Lah, biasanya tanah ini adalah memiliki kekerasan yang luar biasa di musim kemarau, dan dia tidak memiliki akan sangat becek sekali atau lembek sekali di musim penghujan. Lah, kalau untuk hal ini di dalam tanaman kelapa sawit untuk akar peresapan atau untuk perkembangan atau media perakaran kelapa sawit biasanya akan sangat lambat sekali. Maka cara yang terbaik untuk melakukan supaya tanah ini bisa ditembus oleh akar kelapa sawit, maka diberilah faktor pembenah tanah. Faktor pembenah tanah atau itu adalah biasanya kita memakai pupuk pembenah tanah. Pupuk yang bisa kita gunakan adalah setelah dibuat seperti ini dibuat seperti ini, nah ini seperti ini, maka bisa dilakukan penaburan dolomit, Pak. Perlu ditabur dolomit dulu dan rok fosfat. Di dolomit dulu juga nggak apa-apa, dolomit sama rok fosfat sekalian juga nggak apa-apa. Karena sekali lagi bahwa ketika dolomit dan rok fosfat dicampurkan pada tanah yang mampat, tidak memiliki rongga akibat memang liatnya sering tergenang air, maka dia lama-lama memberikan perbaikan struktur akar yang nanti akan mudah ditembus oleh akar. Perbaikan struktur tanah yang nanti akan mudah ditembus akar. Kalau tidak, maka akar kita itu ya naudzubillah memang. Naudzubillah. Untuk menembusnya apalagi musim kemarau ya susah, akan naik ke atas. Sehingga perbaikan ataupun pemupukan nanti kurang efektif karena akarnya itu harusnya tembusnya sudah ke sini nih, misalnya ke sini nih. Udah ke sini nih lah, mudah dia Intinya adalah bagaimana memberikan konsep dasarnya adalah bagaimana memberikan perkembangan akar supaya tumbuh sempurna dulu, baru nanti perbaikannya akan cepat. Lah, salah satunya adalah medianya.
Kemudian jangan langsung urea sama KCl karena akarnya juga susah untuk menyerapnya, itu susah itu. Jadi malah lebih bagus berikan dolomit sama rock fosfat. Lah, bagaimana Pak Pendi ketika diberikan bahan organik misalnya, mau kasih saya janjangan ataupun misalnya pupuk organik dari Kohe, selama lahan ini sudah tidak terkena genangan lagi atau limpahan air lagi dan tidak meluap lagi, maka rekomendasi pemberian kotoran hewan ataupun rekomendasi pemberian janjangan kosong atau pupuk organik lainnya sangat direkomendasikan untuk sekali lagi memperbaiki media tanah. Karena sekali lagi tanah ini adalah tanah nangudzubillah banget yang dia mampet, kalau dalam bahasa ilmu tanah itu mampat. Jadi dia antar partikel-partikel liat adalah tidak memiliki rongga, sehingga hal ini ketika akar ketemu ini ya membal-membal saja. Karena apa? Mampet, tidak ada rongganya, sehingga harus diperbaiki. Itulah pertanyaan selanjutnya, bagaimana setelah itu ya, setelah rock fosfat dan dolomit, tunggu berapa lama? Biasanya dalam waktu 2 bulan sudah terjadi perubahan yang signifikan, apalagi di musim penghujan selama pemupukannya bagus dan tidak lari ke parit semua. Itu maka ditebarkan saja, nanti akan terjadi perbaikan media tanah ini secara perlahan-lahan, sehingga nanti akarnya akan tumbuh berkembang dengan baik. Nah, setelah itu Pak Pendi, apakah pola pupuk langsung bisa kita berikan? Ya bisa saja. Itu misalnya dolomit sama rock fosfat ditebarkan, kemudian nanti misalnya mau pakai organik, diusulkan organik, ya alhamdulillah. Kalau tidak ya langsung pola NPK juga bisa. Tapi kunci dari resapan unsur hara dari pupuk yang kita berikan, kuncinya ada di NPK-nya. Kuncinya ada di perbaikan media atau perkembangan akarnya. Kalau akar serapnya baik dan tumbuh dengan baik, maka serapannya mesti akan baik. Selama media ini tidak bisa berkembang, tidak bisa memberikan perkembangan akar yang baik, ya pemupukan responnya pasti akan rendah. Sehingga hal ini perlu Lah, apakah tanaman seperti gambar di sini bisa diperbaiki Pak Ben? Ya kita tunggu. Selama dia bibit bersertifikat dan baik pertumbuhannya dengan pola-pola yang perbaikan yang dilakukan, insya Allah akan membaik. Tapi jangan berharap buahnya dulu. Kalau melihat potongan tanaman ini seperti ini, butuh waktu untuk kembali pulih dulu, sehingga kita baru ngomongin produksi. Kalau tanamannya mengecil seperti ini, ya memang kalau memang kita sudah meyakinkan diri mau totalitas mau memperbaiki lahan ini, ya kita tunggu dulu. Kita lihat perkembangan perkembangan pelepahnya seperti apa. Apakah tidak bisa tumbuh dengan baik? Masih bisa. Selama dia masih normal seperti ini, ya nanti akan membaik secara perlahan-lahan. Ya sekali lagi bahwa kita ngomongin produksi pada lahan yang tidak terkelola dengan baik, ya butuh waktu pastinya. Yang cukup pada waktunya berapa lama? Cukup panjang, Mas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini. Intinya dolomit, rock fosfat tebarkan kalau memang ada organik, dan selama tidak tergenang maka bisa kita berikan. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dan kesehatan tanpa syarat, dan melancarkan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.